Mereka bersama Dudung berdiri tegak membela pemerintahan Prabowo Gibran. Ini bukan sekadar dukungan politik biasa, tapi pernyataan tegas bahwa mereka menolak keras politik pecah belah dan manuver yang bikin negara terancam. Loyalitas mereka bukan untuk geng-gengan atau dendam politik, tapi untuk Indonesia yang utuh dan stabil. Nah, ini yang paling lucu sekaligus tragis. Mereka yang dulu dukung anak Abah alias Anies Baswedan, yang kini kalah dalam kontestasi, mulai main serang Gibran. Kenapa? Karena mereka nggak punya panggung lagi. Mereka frustrasi, lalu pakai segala cara untuk tetap eksis. Bikin gaduh, lempar isu pencopotan, sampai mengadu domba. Tapi ya gitu deh, Dudung dengan jelas mengingatkan, kalau kamu ngotot maksa, bukan cuma demokrasi yang rusak, tapi kamu juga membuka peluang buat asing main tangan lewat proxy war. Ini sindiran tajam buat yang masih main politik sampah. Gak ada ruang buat kamu di pemerintahan sah ini. Gibran sudah 7 bulan jadi wakil presiden, sah secara konstitusional, dan didukung penuh oleh purnawirawan loyal, yang tahu betul apa artinya menjaga negara. Jadi teman-teman, perpecahan di tubuh purnawirawan ini bukan cuma soal orang-orang tua yang ribut. Ini gambaran nyata bagaimana politik bisa merusak institusi yang seharusnya jadi tulang punggung negara. Dudung Abdurrahman hadir sebagai suara logis dan berwibawa yang mengingatkan kita. Jangan sampai ambisi politik kelompok kecil mengorbankan kedaulatan dan stabilitas negara. Prabowo dan Gibran bukan cuma sekadar pejabat. Mereka adalah simbol pemerintahan sah yang harus kita dukung. Karena kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi? Kalau kalian masih percaya politik itu soal perebutan kekuasaan kotor, coba pikir lagi. Indonesia butuh kedewasaan, bukan drama murahan yang cuma bikin kita semua jadi korban. Sekarang, mari kita bedah lebih dalam. Kenapa sih serangan ke Gibran itu sebenarnya sangat berbahaya? Gak cuma buat dia pribadi, tapi buat bangsa ini secara keseluruhan. Pertama, usulan pencopotan wakil presiden yang sudah berjalan 7 bulan itu jelas-jelas melanggar konstitusi. Kita nggak main-main sama aturan dasar negara. Tapi, apa yang terjadi? Politikus dan purnawirawan tertentu malah ngebet banget pengen copot Gibran. Lucunya, alasan mereka sering muter-muter dan gak jelas, kayak drama sinetron tanpa naskah. Padahal, kalau mau jujur, ini cuma trik buat ngacaukan pemerintahan yang lagi stabil. Dengan menggoyang posisi wakil presiden, mereka berharap menciptakan ketidakpastian yang bikin semua orang panik dan pemerintah kehilangan fokus. Kamu bayangin deh, kalau negara sampai terjebak dalam pusaran politik kayak gini, ujung-ujungnya rakyat yang bakal sengsara. Ekonomi goyah, keamanan kacau, dan yang paling parah, musuh-musuh negara tinggal senyum-senyum. Mereka cuma tunggu Indonesia lemah buat masuk dan main kasar. Lanjut ke sosok yang gak bisa kita anggap remeh, Jenderal Dudung. Dia bukan cuma mantan prajurit biasa. Dia paham banget medan perang. Bukan cuma di lapangan, tapi juga di arena politik yang licik.